Ada seorang anak, ini bukan kisah nyata, dibuatkan perahu kertas oleh papanya ketika mereka sedang piknik. Ada di danau yang besar, papanya buat perahu kertas, dan anak itu keasikan banget bermain perahu kertas. Memang sih di danau nggak ada ombak, tapi angin yang cukup keras membuat arus. Ada arus yang datang, ada arus yang balik. Lalu terjadi kepanikan Bapak Ibu, bukan kisah nyata ya. Perahu kertas itu dia taruh di tepi dan dia keasikan memperhatikan sambil menghayalkan andai kata dia ada di situ. Dia baru sadar bahwa perahu itu makin lama makin menjauh pada arus kecil yang membalik pada pukulan angin itu, sehingga makin lama makin jauh meninggalkan kaki anak itu. Dia mulai panik, dia mulai maju mau ambil, takut karena sudah di atas lutut airnya. Dia mau lebih masuk lagi untuk ambil, sudah sampai di pinggang, dia nggak berani. Dia cepat mundur dan teriak, "Papa, papa, perahuku hanyut, perahuku hanyut." Panik banget dia. Tahukah Bapak Ibu apa yang dibuat oleh bapaknya? Ini menarik. Papanya bilang, "Sabar sayang." Papanya membungkuk. Anak itu perhatikan, ngapain membungkuk? Bukan segera ambil, membungkuk, mengambil sesuatu. Dan ketika anak itu lihat, dia kaget. Di tangan papanya itu ada batu kerikil kecil, ada yang sedang dan ada yang besar. Papa bikin apa sebentar sayang? Papanya mulai membidik. Kalau orang mau bilang keker-keker. Baru papanya lempar. Anaknya teriak, "Jangan lempar, lempar." Tapi tidak mengenai perahu kertas itu, selalu terlewat. "Papa jangan ambil, jangan rusak." Sabar nak. Batu kedua yang agak sedang dilempar lagi. Teriak anak itu. Tapi tidak kena di perahunya, selalu lewat begitu, kelewat terus. Nangis anak itu. Pas terakhir yang ketiga, aduh dia soba ojo di tanah. Karena papanya ambil yang paling besar dan lempar juga. Selalu melewati. Menangis luar biasa sambil meratap melihat perahunya itu. Tapi tiba-tiba tangisannya berubah. Lama-lama berhenti, terbelalak dan mulai senyum. Saudara tahu apa yang terjadi? 3 lemparan itu yang melewati perahu, lewat itu, membuat gerakan arus balik. Dari 3 lemparan itu, perlahan namun pasti, perahu itu tiba-tiba mendekat dan berhenti di kaki anak. Kadangkala engkau harus melihat penghukuman, cambukan, dan teguran bukan tanda Tuhan membenci. Untuk mengantar orang-orang yang Dia kasihi kembali ke kaki putranya untuk hidup dalam pertobatan yang sungguh. Kadangkala cemeti harus Tuhan beri supaya aku dan saudara pun mengenal kasih, yaitu didikan seorang bapa kepada anaknya. Sisi kedua dari Allah ini harus saudara kenal. Teguran sekalipun, berita penghukuman di Sefanya, tidak berarti Tuhan membenci pribadi yang Ia kasihi. Acap kali adalah cara menarik untuk membuat seorang mengalami pertobatan. Saya mau tutup. Jadi daripada dapat lempar batu, lebih baik bertobat duluan. Daripada harus dicemeti dan dicambuk, Wahyu 3:19. Kenapa tidak berubah duluan? Tuhan mengasihi saudara, tapi ada banyak cara Tuhan mengasihi saudara. Kiranya engkau dan aku tetap setia dan hidup dalam ketaatan, agar di matanya kita didapati hidup dalam kebenaran. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.